Stay tuned. Music. Playing nothing but hits from the island of God. Kinaria. Casanova 102 FM, the best station for sophisticated people. Hai insan muda, bertemu lagi dengan saya Nora Anastasia. Kali ini menemani aktivitas Anda di acara Kinaria, memutarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara hits di tahun 2010 sampai 2021. Kinaria. Casanova 102 FM, let the music speaks. Ada Agnes Monica dengan Muda. Senang sekali di pagi hari ini Nora menemani Anda lagi insan muda. Kali ini di acara Kinaria yang akan memutarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara hits di tahun 2010 sampai dengan 2021 untuk Anda. Menemani Anda beraktivitas di hari Senin ini, Anda harus semangat ya. Karena sudah mulai bekerja dan juga akan beraktivitas. Dan Anda mungkin ingin request dan juga ingin salam-salam, langsung saja via SMS, WhatsApp dan WhatsApp voice kita di 0878784102. Atau jangan lupa untuk bergabung dengan kita di via media sosial, di Facebook di Casanova Spasi Bali, Instagram kita casanova.bali, dan Twitter kita di @casanovabali. Jangan lupa untuk streaming juga di www.bit.ly/casanovafmbali atau download aplikasi Radio Box dan tune in di App Store atau di Play Store Anda. Dia baru berusia 5. Dan insan muda, Nora akan kembali dengan informasi sesuai dengan tema kita di tanggal 14 Juni 2021. Seperti biasa di hari Senin adalah bertemakan bisnis dan ekonomi kreatif. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Casanova 102 FM. Kita dengarkan satu lagu miliknya, Akan dengan Lonely. Kinaria. Insan muda, Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menegaskan Bali harus mengubah strategi untuk mendongkrak perekonomian. Salah satunya dengan mendorong peran ekonomi kreatif di Bali. Dan sebagai daerah yang mengandalkan sektor pariwisata, Bali cukup terdampak akibat pandemi COVID-19. Bahkan pada kuartal 1 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Bali terkontradiksi hingga minus 9,85%. Dalam kunjungan kerjanya ke Bali Selasa di tanggal 4 Juni kemarin, Teten menyebut Bali perlu mengembangkan berbagai sektor. Terlebih Bali merupakan sebuah brand dari Indonesia, di mana Bali membuat Indonesia dikenal baik oleh banyak wisatawan asing. Selain itu, Teten menambahkan banyak para wisatawan yang tentunya merindukan pertunjukan seni dari Bali. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pertunjukan tersebut dapat dilakukan secara virtual. Menurut Teten, pada dasarnya Bali memiliki banyak potensi ekonomi kreatif yang dapat digali di tengah kondisi pandemi saat ini. Sementara itu, Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengaku pandemi telah menyadarkan pemerintah Provinsi Bali untuk tidak terlalu bergantung pada pariwisata. Oka pun merasa beruntung karena Bali masih memiliki UMKM yang menjadi salah satu penopang bagi perekonomian daerah. Meskipun demikian, Oka mengatakan UMKM di Bali belum berkembang sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, ia menghimbau agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan strateginya. Ketua Umum Indonesia Creative Cities Network sekaligus staf khusus Menkop UKM bidang pemberdayaan ekonomi kreatif TB Vicky Satari menambahkan saat ini merupakan saat yang tepat bagi pelaku ekonomi kreatif untuk unjuk gigi. Menurut Vicky, diperlukannya kontribusi dari pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong perekonomian Bali. Dan terkait hal ini, Vicky juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, dan Streamik Primakara. Dan adapun langkah ini merupakan upaya ICCN dalam membantu pemulihan ekonomi Bali melalui pengembangan ekonomi kreatif. Casanova 102 FM, Love Music, Love Life. Insan muda,
ada satu informasi yang dilansir dari CNN Indonesia, di mana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut saat ini tengah terjadi guncangan di industri tekstil di daerah pimpinannya akibat COVID-19. Melapor kepada Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Ganjar menyebut pandemi membuat perusahaannya harus mengurangi pekerjaan lewat pemutusan hubungan kerja. Walau berusaha menahan gelombang PHK di berbagai daerahnya, namun Ganjar mengaku tak mudah menahan perusahaan melakukan PHK selama pandemi masih berlangsung. Dan tak hanya tekstil, Ganjar juga melihat goncangan terjadi di industri retail. Dan hal ini terkait dengan ditutupnya seluruh gerai Giant pada Juli tahun ini, dan ia mengaku cemas akan dilakukan PHK terhadap pekerja di sektor retail. Seperti diketahui, Giant mengungkapkan bahwa menutup seluruh gerainya pada Juli mendatang dan akibat perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja. Namun hingga saat ini belum jelas nasib para pekerja Giant, dan Ketua Serikat Pekerja Hero Supermarket kemarin mengatakan hingga saat ini ia dan teman-temannya belum mendapatkan kepastian soal kemungkinan pengalihan karyawan Giant yang tak di PHK ke unit usaha lain di PT Hero Supermarket Tbk seperti Guardian dan IKEA. Sebab belum ada kejelasan kapan outlet Guardian dan gedung baru IKEA akan dibuka, dan di sisi lain serapan tenaga kerja dari dua unit perusahaan tersebut diperkirakan juga tak akan banyak di Giant. Sementara itu gerai baru IKEA yang akan menampung karyawan ex Giant, menurut Kamari pembangunannya dipastikan tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Meski demikian hingga saat ini manajemen masih memastikan pesangon karyawan yang terkena PHK dan akan dibayarkan sesuai perjanjian kerja bersama dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.